Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semua teman-teman sekalian? Pada video kali ini kita akan belajar terkait dengan sistem administrasi negara Republik Indonesia atau dikenal dengan Sandri. Pada pada kesempatan ini kita akan membahas dengan topik sistem demokrasi dan sistem pemilu di Indonesia. Eh, Teman-teman perlu ketahui bersama bahwa pengertian demokrasi. Pertama kita harus mengetahui dulu pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari dua kata. Teman-teman saya yakin dan percaya tidak asing lagi dengan pengertian demokrasi. Yang pertama adalah berasal dari dua kata dari segi pengertian etimologis. Yang pertama yaitu demos, artinya rakyat, dan kratos artinya pemerintahan atau kratein atau kekuasaan. Jadi demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos atau rakyat, yang kedua kratos atau pemerintahan. Demokrasi mengandung pengertian tiga hal penting. Yang pertama, pemerintahan dari rakyat, dalam bahasa Inggris government of the people. Jadi berhubungan erat dengan legitimasi pemerintahan atau legitimate government, dan tidak legitimasi pemerintahan di mata rakyat. Itu pemerintahan dari rakyat. Kemudian pemerintahan oleh rakyat, artinya berarti pemerintahan yang menjalankan kekuasaan atas nama rakyat, dan pengawasannya dijalankan oleh rakyat atau lembaga kekuasaan yang ditunjuk pemerintah. Jadi pemerintahan oleh rakyat berarti pemerintahan yang menjalankan kekuasaan atas nama rakyat dan pengawasannya dijalankan oleh rakyat atau lembaga kekuasaan yang ditunjuk pemerintah atau perwakilan pengawasan yang ditunjuk oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga adalah pemerintahan untuk rakyat atau government for the people. Adalah suatu pemerintahan yang mendapat mandat kekuasaan yang diberikan oleh rakyat digunakan untuk kesejahteraan mereka. Artinya pemerintahan untuk rakyat artinya pemerintahan yang mendapat mandat kekuasaan yang diberikan oleh rakyat digunakan untuk kesejahteraan mereka, untuk kesejahteraan rakyat itu pula. Kemudian hakikat demokrasi ada yang pertama adalah kebebasan menyampaikan pendapat, berkumpul, berorganisasi, kebebasan pers, dan lain sebagainya. Jadi artinya kebebasan menyampaikan pendapat. Jadi hakikat demokrasi itu memberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat, baik pendapat pribadi maupun pendapat secara organisasi atau secara berkumpul. Kemudian yang kedua adalah kesederajatan. Jadi kesederajatan di sini adalah hak dan kewajiban yang sama, kedudukan yang sama di depan hukum. Artinya di sini hakikat demokrasi itu adalah ada kesamaan hukum ada kesamaan hukum, baik itu orang yang pejabat, baik orang biasa, baik orang kaya, baik orang miskin, itu sama. Hak dan kewajiban itu sama di depan hukum. Ketika dia mencuri harus ditangkap. Begitu pula dengan orang kaya, ketika mencuri ditangkap. Jadi sama di depan hukum. Kemudian yang ketiga adalah keterbukaan. Keterbukaan di sini adalah pemerintahan dan langkah-langkah pengolahan keputusan harus diketahui dan disetujui oleh rakyat, atau transparansi. Jadi keterbukaan di sini transparansi, bagaimana pemerintah dan langkah-langkah pengolahan keputusan harus diketahui dan disetujui oleh rakyat. Itu adalah hakikat dari sebuah demokrasi. Jadi keterbukaan pemerintah dan langkah-langkah pengolahan keputusan harus diketahui dan disetujui oleh rakyat. Yang keempat adalah etika dan norma kehidupan. Jadi etika dan norma kehidupan harus dijunjung tinggi.
bagaimana etika dan norma dalam sebuah kehidupan. Itu dalam hakikat dalam sebuah demokrasi. Kemudian prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi itu yang pertama pengakuan hak asasi manusia. Yang kedua pemisahan atau pembagian kekuasaan atau dikenal dengan trias politika. Jadi pemisahan atau pembagian kekuasaan. Di sini pemisahan dan pembagian kekuasaan seperti dikenal dengan ada legislatif, ada yudikatif, ada legislatif, yudikatif, dan ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi semuanya memiliki job, memiliki pekerjaan, dan memiliki tugas masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah prinsip demokrasi adalah pemerintahan menurut hukum. Jadi pemerintahannya menurut hukum. Yang keempat, jaminan hak individu secara konstitusional termasuk prosedurnya. Jadi prinsipnya yaitu memiliki jaminan hak individu secara konstitusional, secara undang-undang dan secara undang-undang dan secara hukum, termasuk juga prosedurnya. Yang kelima adalah badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Jadi badan kehakiman ini tidak memihak dan tidak memihak dan bebas. Artinya dia tidak memihak dari salah satu individu ataupun dari satu kelompok, tapi dia bebas, artinya dan tidak memihak dari suatu kelompok saja, tapi dia mengedepankan yang namanya independen. Kemudian selanjutnya adalah pemilihan umum bebas dan kebersamaan politik. Jadi pemilihan umum yang bebas. Yang selanjutnya adalah kebebasan mengungkapkan pendapat. Jadi prinsip demokrasi itu memiliki juga kebebasan mengungkapkan pendapat. Jadi kemudian kebebasan berserikat dan berposisi. Selanjutnya terakhir pendidikan politik atau kewarganegaraan, memiliki prinsip pendidikan politik dan atau kewarganegaraan. Selanjutnya nilai-nilai dalam demokrasi. Ada kesadaran akan pluralisme, musyawarah. Jadi musyawarah adalah bagaimana nilai-nilai demokrasi itu ketika ingin suatu kebijakan atau ingin suatu keputusan, maka perlu namanya musyawarah. Musyawarah dalam hal mengambil sebuah keputusan, karena keputusan tertinggi adalah musyawarah. Kemudian pertimbangan moral, ada pertimbangan moral dalam hal nilai-nilai demokrasi. Kemudian pemufakatan yang jujur dan sehat. Kemudian pemenuhan segi-segi ekonomi dan kerjasama antar warga negara, masyarakat, antar warga masyarakat, dan sikap kepercayaan etikat baik masing-masing. Selanjutnya pandangan hidup demokrasi harus dijadikan unsur yang menyatu dengan sistem pendidikan. Pandangan hidup demokratis harus dijadikan unsur yang menyatu dengan sistem pendidikan. Kemudian selanjutnya adalah kultur demokrasi. Jadi kultur demokrasi itu yang pertama menyelesaikan pertikaian dengan damai dan sukarela. Jadi kultur dari demokrasi itu adalah bagaimana menyelesaikan pertikaian dengan damai. Jadi ketika ada pertikaian dengan ada sistem penyelesaian di dalamnya, maka itu adalah kultur demokrasi. Biasanya seperti kalau ada pertikaian di di desa-desa, kemudian dipanggil yang bersangkutan, kemudian dipanggil aparat desa, kemudian dan sebagainya yang memiliki keterkaitan dengan masalah tersebut, kemudian menjadikan sebuah damai dengan sukarela. Kemudian selanjutnya adalah menjamin terjadinya perubahan secara damai. Seperti tadi, setelah itu ada jaminan untuk menjadikan sebuah perubahan yang secara damai. Kemudian selanjutnya adalah yang ketiga adalah pergantian penguasa secara teratur. Artinya memiliki prosedur, memiliki prosedur dan memiliki aturan-aturan terkait dengan pergantian penguasa.
Yang selanjutnya adalah penggunaan paksaan sedikit memungkinkan. Kemudian yang kelima adalah pengakuan dan penghormatan nilai keanekaragaman. Jadi di sini ketika kita berada di contoh di Indonesia, ya kita memiliki keberagaman suku, baik suku maupun agama. Jadi itu harus ada pengakuan dan penghormatan. Dan yang selanjutnya adalah menegakkan keadilan. Jadi kita jadi sisi kultur demokrasi adalah menegakkan keadilan. Jadi ketika tidak ada keadilan, maka tidak menegakkan keadilan, maka itu bukan kultur sebuah demokrasi. Jadi keadilan di sini bukan berarti sama itu berarti adil, tidak. Jadi contoh saja keadilan itu dilihat dari bagaimana lingkungannya, bagaimana dengan lingkungannya, dengan sekitarnya, dan itu yang dimaksud dengan keadilan. Seperti halnya dengan bantuan, tidak mungkin sama dengan orang yang hidupnya di daerah kelautan atau nelayan, mata pencariannya nelayan, dengan kehidupan yang mata pencariannya sebuah perkebunan atau di pegunungan, tinggal di pegunungan, itu pasti berbeda dalam hal memberikan bantuan, pasti berbeda. Seperti halnya juga dengan contoh kecil ketika anak SD dengan anak SMA, ketika kita memberikan uang jajan atau uang jajan kepada kedua tersebut, pada orang yang kedua tersebut pasti berbeda. Contoh memberikan uang jajan kepada anak yang SMA pasti nominalnya lebih tinggi daripada anak SD. Nah itu baru adil, karena tidak mungkin anak SMA dikasih uang jajan yang 1.000. Nah itu kan tidak mungkin. Bisa tapi tidak mungkin. Kemudian memajukan iptek. Jadi kultur demokrasi itu adalah memajukan iptek. Selanjutnya adalah pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan. Selanjutnya macam-macam demokrasi. Atas dasar penyaluran kehendak masyarakat rakyat, demokrasi terbagi menjadi dua, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Kalau demokrasi langsung adalah paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negara dalam musyawarah untuk menentukan kebijakan umum negara. Jadi dalam paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negara dalam pemusyawaratan. Dalam setiap permusyawaratan mengikut sertakan, yaitu mengikut sertakan warga negara untuk menentukan kebijaksanaan umum negara. Kemudian selanjutnya adalah demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung di sini adalah demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Jadi penerapan demokrasi ini terkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya banyak, wilayahnya luas, dan permasalahan yang dihadapinya semakin rumit dan kompleks. Jadi ini sistem demokrasi tidak langsung ini adalah atau macam-macam demokrasi dalam hal penyuarahan kehendak rakyat di sini. Yang kedua adalah demokrasi tidak langsung, demokrasi yang sistem perwakilan. Jadi tidak semuanya masyarakat terlibat, tapi kalau demokrasi langsung itu semuanya masyarakat terlibat dalam hal permusyawaratan. Tapi kalau demokrasi tidak langsung adalah demokrasi yang memiliki sistem perwakilan, jadi hanya perwakilan saja dari setiap masyarakat dalam hal pengambilan keputusan. Karena ada beberapa hal yang membuatnya sehingga sistem perwakilan, karena mungkin berkaitan dengan suatu negara yang jumlah penduduknya banyak, wilayahnya luas, dan permasalahan yang dihadapinya juga kompleks, makanya butuh saja perwakilan dari setiap masyarakat. Kemudian yang kedua adalah demokrasi atas dasar prinsip ideologi. Berdasarkan paham ini terdapat dua bentuk demokrasi. Yang pertama adalah demokrasi konstitusional dan demokrasi rakyat. Demokrasi konstitusional adalah demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Jadi kebebasan didasarkan ke atas kebebasan. Ciri khas demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahnya terbatas dan tidak diperkenankan banyak campur tangan dan bertindak semena-mena terhadap warganya. Kekuasaan pemerintahan dibatasi oleh konstitusi. Jadi dibatasi oleh konstitusi atau undang-undang. Kemudian demokrasi rakyat. Demokrasi rakyat adalah
disebut juga demokrasi proletar yang berhaluan dengan Marxisme dan atau Marxisme komunisme. Jadi demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial, tidak mengenal kelas sosial. Artinya semua sama, semua sama. Tidak ada kelas-kelas orang kaya, orang miskin, orang pejabat atau tidak, itu sama tidak mengenal namanya dengan kelas sosial. Kemudian manusia dibebaskan dari keterkaitan kepada pemilikan pribadi tanpa ada penindasan atau paksaan. Kemudian akan tetapi untuk mencapai masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan cara paksa atau kekerasan. Kemudian demokrasi dilihat dari atas dasar yang menjadi titik perhatian. Ada demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Demokrasi formal adalah demokrasi yang menunjukkan tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam keekonomi. Sedangkan demokrasi material adalah demokrasi yang menitik beratkan pada upaya-upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan bidang politik kurang diperhatikan dan bahkan kadang-kadang dihilangkan. Sedangkan demokrasi gabungan adalah demokrasi yang mengambil kebijakan serta membuang keburukan dari demokrasi formal dan demokrasi material. Jadi sedangkan demokrasi yang ada di Indonesia, kita sekarang beralih ke demokrasi di Indonesia. Itu tadi demokrasi secara umum, sekarang demokrasi di Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak menyebutkan kata-kata demokrasi secara eksplisit atau tersurat. Akan tetapi nilai-nilai demokrasi termuat dalam batang tubuh pasal 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang nilai-nilai demokrasi misalnya dapat dilihat dalam ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Itu pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Selain itu, nilai-nilai demokrasi juga dapat dilihat dari ketentuan pemilihan umum dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 yang berasaskan luber jurdil, jujur adil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, serta pemilihan kepala daerah secara demokratis. Pemilihan kepala daerah juga secara demokratis di Indonesia. Jadi perkembangan demokrasi di Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia dibagi menjadi 4 periode. Periode 1945 sampai 1959, masa demokrasi parlementer yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai. Jadi di sini tahun 1945 sampai 1959 adalah menonjolkan bagaimana peranan sebagai parlemen serta partai-partai. Sedangkan periode 1959 sampai 1965, masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpan dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan dominasi presiden dan terbatasnya peran partai politik serta peran ABRI sebagai unsur sosial politik semakin luas. Jadi tahun periode 1959 sampai 1965 adalah demokrasi terpimpin, bagaimana lebih menampilkan dominasi presiden dan keterbatasan peran partai serta peran ABRI itu sangat sebagai unsur sosial politik semakin luas. Jadi sedangkan periode 1966 sampai 1998, masa demokrasi Pancasila era Orde Baru yang merupakan demokrasi yang lebih menonjolkan arogansi kekuasaan. Jadi di sini pada tahun 1966 bagaimana masa demokrasi Pancasila era Orde Baru yang merupakan demokrasi lebih menonjolkan arogansi kekuasaan. Di sini ada arogansi kekuasaan. Kemudian periode 1999 sampai sekarang masa demokrasi Pancasila
Jadi demokrasi konstitusional era reformasi dengan berakar pada kekuasaan multipartai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuasaan antara lembaga negara, antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Artinya di sini adalah multipartai berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antara legislatif, eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta multipartai dengan seperti yang kita lihat sekarang adalah sudah banyak kita partai lihat di Indonesia. Jadi pokok-pokok demokrasi di Indonesia. Jadi demokrasi Indonesia, pokok-pokok demokrasi di Indonesia itu pertama mengedepankan namanya musyawarah mufakat. Mengedepankan musyawarah mufakat. Yang kedua mengedepankan kepentingan umum. Jadi pertama tadi mengedepankan musyawarah mufakat ketika ada suatu keputusan atau kebijakan yang diambil adalah mengutamakan namanya musyawarah mufakat. Yang kedua mengedepankan kepentingan umum. Jadi mengedepankan kepentingan umum. Jadi di sini dalam hal pokok-pokok demokrasi yaitu dalam pengaplikasiannya yaitu mengedepankan kepentingan umum atau orang banyak. Yang selanjutnya ketiga lah kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Jadi pokok-pokok demokrasi Indonesia itu adalah kekuasaan tertinggi itu ada pada tangan rakyat. Penyaluran yang keempat, penyaluran aspirasi rakyat melalui lembaga perwakilan rakyat. Jadi ada perwakilan, sekarang ada perwakilan rakyat seperti ada perwakilan dari DPR, perwakilan rakyat, itu ada perwakilan rakyat. Seperti juga ada perwakilan dalam hal organisasi-organisasi dalam mengaspirasikan rakyat, ada perwakilan karena tidak mungkin semuanya hadir, maka perlu ada perwakilan. Ya berdasarkan pokok-pokok demokrasi Indonesia itu berdasarkan juga hukum. Kemudian pemerintah berdasarkan konstitusi atau aturan atau undang-undang. Jadi selanjutnya adalah kepala negara atas nama rakyat atau legitimasi rakyat. Kepala negaranya adalah atas nama rakyat atau legitimasi rakyat atau diangkat oleh rakyat. Jadi melalui pemilihan seperti kita di Indonesia. Kemudian mengakui adanya hak dan kewajiban atau hak asasi. Yang selanjutnya memiliki kelembagaan dan pengaturan wilayah negara. Jadi memiliki kelembagaan dan pengaturan wilayah negara. Selanjutnya adalah menganggap bahwa demokrasi bukan tujuan tetapi sarana untuk mencapai tujuan. Jadi menganggap itu demokrasi adalah bukan sebuah tujuan tapi sarana untuk mencapai tujuan. Kemudian perbedaan pendapat. Pertama, perbedaan pendapat dihormati dan dibenarkan. Jadi perbedaan pendapat di sebuah pokok-pokok demokrasi itu adalah perbedaan pendapat itu dihormati dan dibenarkan. Karena di dalam perbedaan pendapat itu juga sebenarnya positif karena selain daripada menambah wawasan dengan pendapat-pendapat yang lain, jadi itu juga memberikan memberikan solusi-solusi dari pendapat-pendapat yang lain. Kemudian unsur tanggung jawab pendapat kedudukan yang sama. Yang selanjutnya adalah yang paling penting adalah dalam penyaluran pendapat dan keinginan melalui wadah yang telah ada di pusat maupun di daerah. Jadi itu. Jadi mungkin hanya itu yang sempat saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan teman-teman dapat mengerti pada kesempatan ini. Jadi kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi bizal haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.